Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, juga selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki beserta jajaran. Pada pagi hari ini kami berterima kasih karena Pak Menteri dan jajaran berkenan. Selanjutnya, pada bulan Agustus, Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan alokasi tambahan anggaran, yaitu untuk penyaluran banpres produktif tahap 1 sebesar 22 triliun 14 miliar 800 juta 650 ribu rupiah. Pada bulan September kemudian mendapatkan tambahan anggaran tahap kedua penyaluran banpres produktif sebesar 6 triliun 810 miliar 33 juta 600. Layarnya di sebelah Pak Sony. Makasih Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran dan yang terhormat pimpinan beserta segenap anggota Komisi 6. Singkat saja langsung saya. Pertama, sama dengan teman-teman yang lain, saya mengapresiasi atas penyerapan anggaran, tapi khusus yang mengenai Pagu yang 649 771 358, termasuk juga mendukung penuh usulan sebesar 850.060.375. Namun dengan catatan agar arah fokus bidang perkoperasian, khususnya keberadaan koperasi simpan pinjam yang selama ini ada beberapa yang secara operasionalnya mencekik rakyat, itu harus benar-benar dimonitoring, dievaluasi. Tapi berharap, saya dulu juga sudah pernah melaporkan, yang seperti itu harus ditertibkan. Banyak masyarakat kita yang benar-benar menjadi korban dari koperasi simpan pinjam yang itu bukan padat anggota, tapi memang padat modal. Yang kedua terkait dengan arah kebijakan yang digitalisasi, karena ini akan sangat berpengaruh bagi kita semua. Khusus mengenai yang penyerapan anggaran untuk 12 juta yang untuk banpres, ada beberapa catatan. Pertama, tadi menyampaikan data survei dari BRI. Menurut saya di lapangan kok sepertinya tidak. Saya nggak tahu metode surveinya seperti apa. Tapi saya memastikan bahwa 12 juta penerima itu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi. Saya punya satu contoh kasus bagaimana seorang nasabah, saya sebut merek saja, nasabah BRI, tidak mengusulkan BPOM ini, tapi dia mendapatkan bantuan. Padahal dalam Peraturan Menteri Koperasi jelas syaratnya adalah pelaku usaha mikro. Dan ini terkonfirmasi, kalau tidak salah saya baca saya nonton di YouTube, Pak Sunarso, bahwa mereka caranya tidak seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri. Jadi kalau bank modelnya adalah dia sudah punya nasabah sekian, kemudian nasabah itu difilter, dicari yang tidak punya kredit, yang saldonya juga tidak lebih dari 2 juta. Ketemulah di BRI itu 1 juta sekian. Mereka tidak tahu apakah pelaku usaha mikro ataukah bukan. Yang penting secara data seperti itu. Agar memenuhi syarat, kemudian para petugas bank tersebut mendatangi orang-orang itu untuk mengisi form. Dan kebetulan saya punya satu contoh kasus bagaimana di Jawa Barat tidak pernah mengajukan, tiba-tiba dapat. Sementara kami anggota DPR, meskipun bukan pengusul dari badan banpres ini, kami juga melewati sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi. Saya melalui rumah aspirasi saya kemudian juga menerima data-data itu, bukan hanya melakukan verifikasi data, tapi juga verifikasi faktual. Kita ajukan, kita lewatkan dengan surat pengantar dari kepala dinas. Dan hasilnya juga tidak 100% mendapatkan itu.
Jadi saya kira ini harus menjadi catatan. Kalau perlu menurut saya, Pak Teten, Kementerian bisa melakukan evaluasi terhadap misalkan bank penyalur atau lembaga-lembaga pengusul yang tidak dalam yang periode pertama kemarin tidak menjalankan sesuai dengan persyaratan. Termasuk tadi yang beberapa teman menyampaikan, koperasi-koperasi misalkan. Kalau istilahnya Pak Herman tadi ada broker-broker. Jadi sebelum dimintakan diurus, dipinjemin duit, begitu 2,4 cair langsung buat bayar itu. Nah saya kira ini daripada gitu, kenapa tidak buat koperasi yang pernah saya sampaikan ke Pak Teten, operasi para penggarap perhutanan sosial, kita bikinkan mereka pabrik-pabrik porang misalkan satu contoh, duit tidak hilang. Jadi saya setuju pada sisi konsepsinya, tapi pada implementasinya banyak catatan yang menurut saya ya harus kita lihat dulu usulan yang 28 nanti masih seperti yang sekarang atau tidak. Oke. Karena kalau sisi soal persyaratan tidak mendapatkan kur dan sebagainya sudah cerdas semua. Nama yang tercantum suami, istri saja yang minta. Kenapa tidak ada syarat yang lain? Misalnya kalau memang pelaku usaha mikro, syaratnya adalah salah satu misalkan PRT. Kalau yang kemarin surat dari keterangan dari kepala desa. Ini sekaligus untuk melakukan digitalisasi, sekaligus untuk mendorong agar masyarakat juga punya izin usaha. Jadi sekali lagi saya mohon Pak Menteri bisa melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pengusul. Kami bukan soal yang kami perjuangkan tidak dapat, bukan soal itu. Toh kami juga melalui tahap-tahap yang ada. Tapi komunikasi, sistem yang harus dibenahi. Bayangkan saja kalau dinas koperasi di daerah juga menanyakan ke kami, gimana Pak perkembangannya? Artinya ada sistem yang salah, ada model komunikasi yang tidak sehat, yang tidak pas. Kita minta. Sementara program ini benar-benar ditunggu oleh masyarakat. Oke Pak Soni. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya tidak elok kalau terlalu lama karena yang di ruangan itu penuh dengan tantangan sirkulasi AC dalam masa pandemi. Terima kasih. Baik. Pak Menteri, terima kasih. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, dalam evaluasi kami juga kami temukan. Jadi kami akan evaluasi sistemnya, pengusulnya, penyalurnya, termasuk kemudahan-kemudahan. Cuma memang ini kan program PEN bukan hanya BPUM. Jadi yang BPUM itu khusus yang memang yang belum unbankable. Ya, yang sudah terhubung ke laba pembiayaan itu masuk ke program restrukturisasi. Jadi subsidi kredit, subsidi bunga itu sudah masuk di situ. Nah, jadi saya kira nanti mungkin komunikasi dari kami dengan Komisi 6 akan lebih diperbaiki. Nanti Pak Edi Satria yang akan mengurus berikutnya. Baik. Nah, saya kira dengan Pak Arief tandem, saya kira Pak Arief punya pengalaman komunikasi dengan bantuan Presiden. Banpres produktif. Ya, produktif. Banpres produktif usaha mikro. Tahun 2021 sebesar 28.800 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 12 juta pelaku usaha mikro dengan perbaikan sistem pelayanan agar lebih tepat sasaran.